Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau sharing Kang Bro ya. Jadi apa sih fungsi ini loh, sambungan shock ini buat saya secara pribadi ya. Kan banyak di toko online dijual kayak gini. Terus banyak teman-teman yang fungsinya apa, memang bisa empuk dan lain-lain. Nah, ini saya jelaskan sedikit fungsinya. Sambungan suling shock kayak gini itu ada beberapa jenis. Sebenarnya kalau mau manjangin shock atau ninggiin shock kayak motor trail apa itu bisa dengan cara menyambung ini sini ya, sulingan. Bisa juga dengan cara menyambung di bagian sini. Tapi kalau yang di bagian atas itu biasanya yang bukan kuncian kayak gini, tapi yang model drat kayak Yamaha Fish Air gitu, itu bisa disambung sampai panjang kalau mau dipakai trail atau gas track kayak gitu ya. Nah, yang kali ini yang saya bahas itu yang sambungan suling. Nah, tujuannya apa? Ini ada beberapa fungsi menurut saya secara pribadi. Sambungan ini tuh nggak ada lubangnya. Kalau kita beli yang apa adanya kayak gini, kecuali kita modif lagi, kita bor, kita sesuaikan, itu bisa. Jadi ini dibor, ya toh, dibor, terus lubang ini dibuntu, lubangnya digeser. Itu bisa mempengaruhi ribon. Nah, terus yang kali ini saya bahas itu yang standaran kayak gini. Ya, kalau Anda teman-teman bisa beli yang lubang juga ada, yang buntu kayak gini juga ada. Nah, ini kalau saya sendiri tujuannya ini kan saya mau pasang di motor ini loh. Nah, motor yang selebornya merah ini. Jadi nanti motor ini kan rencananya dipakai untuk ke kebun harian. Jadi ya mungkin untuk muatan ya tipis-tipis, yang jelas untuk ke kebun biar nyaman. Jadi kena lubang jalan jelek, jalan berbatu berlubang itu enggak terlalu nyentak gitu ya, enggak terlalu apa ya bahasanya. Kalau pakai standar kan biasa kadang nyangkut selebor ataupun apa, kalau standar itu ribonnya itu pendek ya, cuman beberapa senti aja ya toh. Kalau kita kurangin olinya, ribonnya diperpanjang, biasanya kan geduk dia. Nah, makanya dikasihlah sambungan kayak gini supaya nanti ribonnya dia ini kan bakalan naik. Yang tadinya misal di sini ya toh segini, geraknya cuman segini misal ya, 5 cm misal. Nah, kalau ini diperpanjang segini, dia itu bisa menggunakan oli kayak gini, oli shock. Ini oli shock kesukaanku sih, rekomendasiku. Olinya Harum, dan entah kenapa kok enak sekali kalau dipakai, ribonnya itu enak ya. Yang umum orang gunakan kan merek Hydrofit Jumbo itu ya, tapi aku suka ini mahal dikit. Nah, ini yang pengalamanku sih penggunaan yang sama, misal sama-sama 65 mili gitu, ribonnya enak pakai ini. Nggak tahu lah ya, mungkin teman-teman kalau ada pengalaman bisa sharing lah. Nah, jadi ketika ini disambung kayak gini, kelebihan menurutku ya, kelebihan yang pertama yaitu tadi kita bisa memainkan ribon lebih jauh. Jadi pergerakan yang tadinya cuman segini lah misalnya ya pergerakannya, nah ini bisa tambah, karena ini saya tambah 6 mili ya, ini 6 cm ya, 6 cm. Jadi dia itu bisa 2 kali lipat lah pergerakannya. Jadi misalkan kita jalan terus dapat lubang ya, bahasanya gitu, dapat lubang, tiba-tiba lubang dalam gitu ya, sementara rada kenceng dapat jebret gitu, kena lubang itu enggak langsung dak gitu, enggak. Jadi karena dia lebih dalam, fungsinya itu mirip seperti asok panjang ya, motor-motor misal kayak Mega Pro gitu yang asnya panjang. Nah, ini asnya pendek tapi ribonnya bisa panjang, cuman kekurangan yaitu di sini dia. Nah, ini kan. Jadi untuk sambungannya teman-teman jangan terlalu panjang. Ini 6 cm ini udah sangat cukup. Ya kayak gini ya. Ini segini. Ini pergerakan gantungnya cuma segini loh Kang Bro. Kalau Anda lebih panjang lagi sambungannya ini, itu gantungnya sangat sedikit di sini ya. Jadi cuman di seal sini. Nah, itu rada serem. Kecuali Anda pakai suling Yamaha. Yang model Yamaha kan dia lebih pendek. Ya toh? Lebih pendek, itu bisa pakai yang lebih panjang, disesuaikan aja. Nah, ini yang menurut saya
yang kelebihan pertama menurut saya. Jadi kita bisa memainkan ribbon. Kenapa kok ini harus disambung kayak gini? Bisa mainin ribbon dengan kuota oli yang lebih sedikit gitu ya. Jadi misal kuota olinya tadinya 65, kita bisa pakai 50 supaya lebih empuk tapi nggak geduk. Ataupun standar aja 65, tetap 65, nggak usah ditambahin, itu dia udah enak. Karena apa? Di bagian bawah ini banyak celah kosong ya, olinya, celah oli tabung. Celah tabung ini kan untuk tempat olinya itu lebih banyak gitu. Itu bisa nyesuaiin, teman-teman tinggal setting mau diperbanyak, dikurangi. Nanti kan ketika kita nyoba dipasang kan bisa mainin ribbon. Nah itu yang pertama, pertama atau kedua tadi, pokoknya itulah. Terus yang menurutku kelebihan lagi yaitu di bagian sini Kang Bro. Ini yang teman-teman mungkin jarang ketahui lah ya, itu di bagian sini. Nah ini kan pipanya masih bagus ya toh. Yang sebelah ternyata dia udah berat Kang Bro. Nah ini udah berat ya toh, udah berat. Jadi tadi ketika dipasang kayak gini, dia posisinya seperti ini. Posisinya pas di bagian seal di sini ya. Nah posisinya kayak gini. Jadi dia pas di bagian seal. Sealnya kan di sini, dia di sini. Jadi seal di sini. Ketika ini ribbon ini masuk, ya toh, ini masuk, pipa ini masuk, pipa masuk, akhirnya oli ke bawah keluar. Atau bahkan ini bergesekan dengan seal yang membuat seal itu rusak. Nah kalau kita sambungin kayak gini, dia makin jauh dari sini. Yang bergesekan otomatis geser di bagian bawahnya sini, di bagian pipa yang lebih mulus. Jadi itu keuntungan kalau Anda nggak mau ganti pipa, itu masih aman. Ini tak contohin aja ya. Nah ya ini jadinya kayak gini Kang Bro. Yang tadinya ini itu pas di sini, pas di seal debu, sekarang dia di atas. Jadi misal ini ribbon, kalau kita settingan standar ya, settingan standar, cuman pengen sok depannya agak tinggi ya, kita mainkan ribbonnya di sini aja. Jangan sampai lukanya itu ngenain seal. Nah main ribbon standar ya, ribbon standar, cuman depannya lebih tinggi itu bisa. Nah, kalau ini saya kasih ribbon yang lebih dalam, misal segini, ini nanti gesekan dengan ini gitu ya. Ini kita mainkan ribbon standar, yang penting nggak geduk. Kalau teman-teman misal dipasang di motor standar gimana Mas, kayak gini, pengennya ribbonnya lebih empuk, andai kata kasusnya ini kan nggak ada beretan, pengennya ribbon yang tadinya cuman 5 cm ya toh, 5 cm atau 7 cm, pengen lebih dalam di atas 10 cm, itu juga bisa disambung kayak gini. Tapi nanti ini masanya itu ditenggelamin. Jadi yang tadinya sok kayak gini kan, nah ini kalau kita pasang standar kan gini, panjang banget, panjang toh. Jadi ini nanti dipasangnya naik gini, tutupnya dilubangin, ataupun lubangnya tutupnya nggak dipasang kayak gini. Jadi yang tadinya ribbonnya misal contohnya kayak gini, posisi standar kayak gini kan, dia ribbon cuman segini ya, soknya itu kita bisa bikin ribbon sampai mentok ke sini. Misal kalau nyoba dikasih karet gelang lah ya, misal o-ring di sini dikasih pembatas. Nah nanti ribbonnya itu bisa sampai atas ini. Tujuannya apa dikasih o-ring di sini? Biar nggak nabrak ini, biar dok kena ini. Jadi ada o-ringnya di sini. Tambahin o-ring. Nah gitu ya. Jadi itu fungsi dari sambungan sok kayak gini. Tapi teman-teman harus paham betul ya, jangan nanti nggak paham, pokoknya pasang olinya ngawur dan lain-lain. Nah jadi bumerang nanti malah ya. Kalau ininya terlalu tinggi kayak gini malah gantung serem. Jadi yang depan itu terasa oleng, karena dalam tabung ini itu terasa kosong,
harus pakai oli banyak, kayak ibaratnya kayak kita menggunakan sok-sok KW gitulah, terasa di depan itu oleng. Ini saya mau contohin satu aja ya, saya contohin satu dulu. Satu sok ini saya kasih oli. Nah, nanti kita lihat ribbonnya seperti apa. Oke Kang Bro, jadi yang ini udah saya pasang ya. Tadi saya isinya oli itu berapa mili ya, enggak saya ukur. Jadi kita pakai ini, ukuran ini itu separuh pas garis ini. Ini tadi kan fullnya kan segini, jadi kita isi separuh. Nah, saya jarang punya patokan langsung berapa mili untuk motor ini, enggak. Memang kalau ditanya berapa patokannya Mas, karena kadang kan tabungnya itu KW, kadang ori, itu yang berbeda. Kecuali semua full ori itu bisa kita ngikuti patokan dealer. Kalau enggak full ori itu enggak bisa bro. Nah, standarnya kalau pakai oli shock knock merek knock ini kan segini isi satu botolnya. Nah, kita gunakannya separuh. Ini tadi ya saya nyobain di motor ini. Nah, ini tuh kalau separuh itu biasanya ribbon kuota oli standar lah ya, kurang lebih standar. Tapi kalau dipasang di shock yang udah disambung kayak gini, itu ribbonnya makin panjang daripada standar. Saya coba genjot ya, nanti kira-kira berapa senti jarak ribbonnya ya. Coba genjot. Ini pastikan nggak ada jarak kosong ya Kang Bro. Kalau ada jarak kosongnya nanti nggak enak. Karena motor belum dinaiki itu dia udah turun dikit gini. Pastikan ini nggak ada jarak kosong. Ini enggak geduk ya, aman. Oke, jadi ini ribbon yang diperoleh dengan kuota oli tersebut. Nah ini ya, kelihatan enggak garisnya? Nah garisnya di sini. Jadi ini sebenarnya bisa kita naikkan lagi Kang Bro, bisa kita kurangi olinya lagi biar ribbonnya makin jauh di sini. Karena ketika ini dipasang kan dia cuma di sini. Nah jaraknya ini dengan ini tuh masih jauh banget antara jarak kosongnya ini loh dengan garpu itu masih lumayan jauh. Kalau teman-teman pengen lebih empuk lagi bisa. Ini coba ya, saya mau ukur berapa mili dia. Jadi bawah kurang lebihnya ya ini ya. Nah ini kurang lebihnya segini ribbonnya ya. Jadi di sini Kang Bro 98 mili ya, ini sekitar ini kurang lebihnya di 98 mili pergerakannya ya, hampir 10 cm Kang Bro. Nah itu ribbonnya ini. Ini kalau pengen diempukin lagi masih bisa banget ya. Segini tuh udah enak, karena biasanya encotanku ya dengan encotan motor ketika kena lubang itu lebih dalam encotan motor. Segini aman, takutnya nanti nabrak. Anggaplah sekitar 10 cm lah, teman-teman bisa bikin ribbonnya di 10 cm tanpa geduk. Ini lumayan jauh loh Kang Bro, 10 cm itu dalam loh, dalam. Lubang yang diinjak itu kedalamannya berapa ya? Masa lubang sampai 15 cm. Oke, itu aja. Nanti kalau teman-teman pengen merubah profil ribbonnya ya, sulingnya diubah, dibuntu, terus lubang-lubangnya digeser.
Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini mengenai sambungan. Selain fungsi daripada ribbon, dia juga ada fungsi untuk menggeser luka kayak gini. Nah, kalau teman-teman pengen masih standar, ya digeser aja lukanya. Ribbonnya dibikin standar 7 cm misalnya. Oke, paham kan? Nah, jadi teman-teman bisa menjadikan suling tadi acuan. Misal ini tadi gesek di sini, terus teman-teman ambil tambah sambungannya itu 6 cm, berarti ribbonnya dibikin 6 cm aja supaya enggak bocor. Kalau pengennya ribbonnya dibikin 8 cm, teman-teman pakai sambungan yang 8 cm aja biar dia lebih naik lagi. Oke, supaya misal untuk motor standar supaya enggak terlalu panjang di depan misal ya. Nah, teman-teman bisa tonjolin asnya naik biar misal depan tuh tetap antep, enggak oleng. Oke ya, gitu aja sharing kali ini, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.